Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan sholat subuh berjemaah ini sudah ada tahun 2016. Dalam perjalanannya terjadi naik turun. Kemudian ketika 2019 dan 2020 kita dilanda COVID. Pada saat COVID keluarlah kebijakan pemerintah untuk melarang sebagian masyarakat yang rentan terhadap penyakit COVID itu untuk melaksanakan sholat di rumah. Kemudian yang ada di dalam masjid diatur jaraknya. Kenapa pemerintah melakukan itu? Pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga agar masyarakatnya tidak dilanda COVID. Kemudian dalam perjalanan waktu hingga hari ini COVID itu mulai mereda. Muncul pertanyaan, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengajak kembali masuk ke dalam masjid? Karena dulu pemerintah itu melarang sebagian untuk sholat di masjid. Saya sampai hari ini adalah bagian dari pemerintah, dan kita akan dituntut bertanggung jawab kelak di pengadilan Allah. Jangan sampai Allah mengatakan, dulu engkau begitu bersemangat untuk melarang orang masuk ke masjid, hari ini kemana kalian? Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Rasul mengatakan, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dituntut pertanggungjawabannya sesuai apa yang dia pimpin. Ini harus kita pahami dulu. Makanya ketika Pak Mardianto Manan, Pak Wagub, tolong nanti kapan bisa dijadwalkan ke tempat kami. Saya langsung merespon itu, karena saya menganggap beliau termasuk orang yang paham dan ikut bertanggung jawab. Tetapi ini kita lakukan semuanya dalam rangka tanggung jawab kita kepada Allah SWT. Saya tidak ingin suatu saat nanti di pengadilan Allah itu kita tersangkut hanya masalah apa yang harusnya kita lakukan. Kenapa kita tidak lakukan di dunia ini? Saya bukan masalah ramai atau tidak ramai. Saya pernah bilang sama ketua gerakan sholat subuh berjemaah, tidak ramai pun tidak ada masalah. Tujuan kita itu bukan apa-apa. Tujuan kita untuk mengajak berdakwah kepada ketakwaan. Sedangkan ada Rasulnya Allah saja puluhan tahun berdakwah, pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Tidak mudah berdakwah, tidak mudah mengajak orang kepada kebaikan. Tetapi itu harus kita lakukan. Apalagi ketika kemarin kita sudah membuat sebuah kebijakan pemerintah itu untuk melarang sementara, dan hari ini sudah reda. Jangan lupa bahwa itu adalah tanggung jawab pemerintah juga bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Siapapun yang merasa tokoh agama, siapapun yang merasa tokoh masyarakat hari ini ikut bertanggung jawab suatu saat. Makanya saya katakan di berbagai kesempatan, bagi saya mengajak hari ini untuk masuk kembali ke masjid, saya posisikan sebagai wajib kifayah. Ketika masih ada orang sebagian dari kita yang melakukan itu, insya Allah kita terbebas dari dosa. Tetapi kalau sudah tidak ada yang melakukan itu, siap-siap kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ini harus dipahami dengan baik, sehingga kita tidak menduga-duga. Bayangkan saya harus menempuh jalan 4,5 jam dari Pekanbaru menuju ke sini. Tidak ada persoalan bagi saya, karena itu dikaitkan dengan tanggung jawab yang harus saya lakukan. Bayangkan sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan sehat hari ini saja, itu semua yang luar biasa. Percaya nggak kita dalam waktu yang bersamaan hari ini ada orang di belahan dunia sana, ada orang di sebagian rumah sakit sana sedang berjuang menghadapi sakaratul maut. Kita hari ini di dalam masjid diberikan sehat, diberikan kuat untuk mendengarkan tausiah saja tidak mau. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Kita diberi sehat, diberi kuat, bisa masuk ke masjid, tapi tidak mau melakukan itu. Sementara dalam waktu yang bersamaan ada di berbagai rumah sakit sana ada keluarganya yang sedang menunggu keluarganya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Yakinlah, dalam waktu yang bersamaan seperti sekarang ini, begitu gundah hatinya. Berapa banyak orang yang saat ini mungkin dia sedang menunggu keluarganya yang membutuhkan darah, sampai hari ini belum mendapatkan darah. Apakah itu tidak pantas kita bersyukur apa yang sudah kita terima dari Allah SWT subuh hari ini? Makanya bagi saya, perjalanan 4,5 jam itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan nikmat Tuhan yang sudah kita terima. Ini harusnya cara berpikir kita. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? 31 kali Allah mengatakan itu dalam surat Ar-Rahman. Tadi Qori'ah kita membacakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin.
Wahai orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita mohon pertolongan kepada Allah itu syaratnya dua, sabar, sholat. Nggak bisa sabar saja Pak tanpa sholat, nggak bisa sholat saja tanpa sabar. Jadi hari ini kita sholat di masjid dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita inginkan itu. Hidup ini tidak hanya cukup sekedar kita mendapatkan izin Allah, tetapi yang jauh lebih penting kita perlukan adalah mendapatkan ridho Allah. Kalau izin Allah, berapa banyak orang sekarang sedang menjabat, berapa banyak orang sekarang sedang memberikan kekuasaan, kalau hanya sekedar izin Allah. Tetapi kalau ridho Allah, insya Allah ada izin Allah di sana. Tetapi kalau izin Allah, belum tentu ada ridho Allah. Mudah-mudahan kita yang melangkahkan kaki menuju ke masjid hari ini bagian dari yang Allah ridhoi, bukan hanya sekedar Allah izin.